Sekalian, hari ini kita hidup di dalam dunia di mana pernikahan sudah tercemar oleh dosa manusia. Betapa tidak, pernikahan seringkali hanya dipahami secara dangkal. Bagaimana pernikahan hanya berbicara soal punya pasangan. Pernikahan hanya dibicarakan hanya di dalam persoalan seksualitas. Pernikahan hanya dibicarakan di dalam persoalan punya anak, bagaimana memberikan cucu kepada keluarga, dan sebagainya. Pernikahan sudah tidak lagi dianggap sakral oleh masyarakat. Pernikahan sudah tidak perlu lagi dikaitkan dengan Tuhan. Pernikahan sudah tidak lagi dikaitkan lagi dengan gereja. Cukup suka sama suka menikah. Dan itulah yang menjadi pendangkalan yang terjadi di dalam konsep pernikahan. Bahkan pernikahan sudah bukan lagi dimengerti di dalam konteks bagaimana seorang pria dan seorang wanita membangun komitmen. Namun sekarang kita melihat pernikahan pun sudah dirusak di dalam konteks sesama jenis, di mana laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita membangun komitmen pernikahan. Tahukah saudara, dunia sudah terbalik. Konsep pernikahan telah mengalami pembodohan, telah terjadi pendangkalan yang menjauhi apa yang benar, menjauhi apa yang suci, menjauhi apa yang sakral. Jika demikian, sungguhkah pernikahan itu penting? Jika demikian, sungguhkah pernikahan itu harus ada? Dan jika demikian, kenapa gereja masih harus memimpin akan holy matrimony atau kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah? Jika konsep pernikahan dunia sudah membodohi dan merusak begitu banyak manusia, masih adakah pernikahan yang sejati? Masih adakah pernikahan yang sakral? Jika ada, bagaimana kita harus hidup di dalam pernikahan yang sakral itu? Jika tidak ada, mengapa kita harus berkumpul pada pagi hari ini? Saudara sekalian, gereja adalah manifestasi kerajaan Allah yang Tuhan nyatakan di bumi, di mana Tuhan memberikan kepada manusia satu wadah untuk memproklamasikan firman Tuhan bahwa pernikahan itu sakral adanya. Kita tidak mungkin mengenal pernikahan, kita tidak mungkin menghidupi pernikahan, kita tidak mungkin dapat menjalankan kehidupan suci dalam pernikahan tanpa proklamasi iman yang Tuhan firmankan, dan dalam hal ini melalui gereja Tuhan. Maka hari ini saya sebagai hamba Tuhan, saya akan men-sharingkan 3 poin khususnya pada hari ini untuk kita memandang apa yang menjadi urgensi bagi kita memahami konsep pernikahan. Dan ini biarlah menjadi pelajaran bagi semua yang hadir maupun yang mengikuti secara online pada hari ini. Hari ini saya percaya yang mengikuti adalah saudara yang sudah menikah, saudara yang sedang bergumul dengan pernikahan, saudara yang belum menikah, maupun saudara yang akan menikah. Dan saudara, saya harap saudara memperhatikan setiap prinsip-prinsip ini, dan kiranya Tuhan yang membawa kita kembali kepada konsep pernikahan yang sejati, konsep kesakralan daripada pernikahan yang sejati. Saudara, pertama, saya akan men-sharingkan poin yang pertama. Pernikahan yang pertama adalah pekerjaan Tuhan atas manusia. Saudara, pernikahan adalah pekerjaan Tuhan atas diri manusia. Di mana kita melihat manusia kenapa dapat menikah? Di situ bukan karena manusia yang memilih untuk menikah. Kita melihat pernikahan dimulai bukan dari manusia memilih untuk menikah, tetapi pada saat kita melihat manusia kenapa bisa menikah, karena Tuhan yang menyatakan pekerjaannya di dalam hidup manusia. Yaitu apa? Pertama, yaitu di dalam penciptaan. Kita melihat di dalam penciptaan, di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 26 dan ayat yang ke-27. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara,
atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Surah Kejadian pasal 1 ayat 26-27 menyatakan apa? Menyatakan, manusia jangan lupa ada pekerjaan Tuhan di dalam hidup manusia, yaitu apa? Tuhan adalah pencipta dan kita adalah ciptaan Tuhan. God as our creator and we are His creatures. Ini adalah satu dalil di mana tidak boleh diganggu gugat, bahwa itu adalah prinsip dasar hidup manusia, bahwa manusia dicipta oleh Tuhan dan manusia adalah ciptaan Tuhan. Dan ini dalil penting yang tidak boleh dilupakan manusia. Melupakan dalil yang penting ini, maka manusia pasti menjauhi Tuhan. Sehingga pada saat melupakan dalil ini, maka manusia tidak heran akan pasti jatuh di dalam dosa. Dan kenapa manusia bisa jatuh dalam dosa? Alkitab mencatat, karena manusia mau jadi seperti Allah. Karena manusia mencatat, manusia ingin menjadi seperti Tuhan. Maka tidak heran jika dalil ini sudah tidak dianggap penting, maka konsep pernikahan pun menjadi tidak lagi sakral seperti yang Tuhan tetapkan. Maka tidak heran kalau hari ini pernikahan dianggap tidak perlu diatur oleh Tuhan, tidak perlu diatur oleh gereja, atur saja sendiri. Kan toh itu adalah suka sama suka antara dua mempelai. Pernikahan kan urusan cinta kedua mempelai. Pernikahan kan soal meneruskan family tree atau meneruskan marga daripada keluarga. Pernikahan bukankah cuma urusan anak, cucu, generasi penerus? Saudara, konsep seperti ini dimulai dari mana? Konsep seperti ini dimulai dari melupakan dalil terpenting ini. Bukan berarti salah untuk punya cucu, bukan berarti salah untuk punya anak, bukanlah salah untuk memiliki generasi penerus, bukanlah salah untuk mereka punya cinta berdua yang mereka bisa bangun bersama di dalam bahtera keluarga. Tidakkah salah untuk mereka melanjutkan family tree, family line daripada keluarga? Tidak salah, saudara. Tetapi jika semua itu bukan dari dalil yang penting ini, yaitu kita adalah ciptaan Tuhan dan kita adalah dicipta oleh Tuhan, maka semuanya itu adalah tidak sakral di dalam kebenarannya. Saudara, cinta, punya anak, punya cucu, generasi penerus, marga keluarga memang penting. Tapi lihatlah apa yang terpenting di dalam Alkitab. Alkitab mengatakan, baiklah kita menciptakan mereka menurut gambar dan rupa kita. Jika saudara jeli mendengar kalimat saya, baiklah kita. Siapa kita? Kita adalah Tuhan. Bukankah Tuhan itu satu? Kenapa harusnya biar baiklah aku menciptakan manusia menurut gambar dan rupa aku? Tapi di sini Alkitab menyatakan baiklah kita, menunjukkan bahwa apa? Allah kita bukan Allah yang menyatakan di dalam eksklusivitasnya, tapi Allah menyatakan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia ada sebelum manusia ada. Dan waktu manusia dicipta di dalam konsep Allah yang satu, tetapi adalah Allah yang menyatakannya di dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dia hadir di dalam kehidupan manusia dan dia hadir di dalam pernikahan. Kita melihat manusia pertama kali hidup, kita melihat Adam seorang diri. Lalu akhirnya Tuhan memberikan Hawa, sehingga akhirnya Adam dan Hawa menikmati akan apa yang namanya pernikahan pertama. Dan pernikahan pertama yang Tuhan nyatakan adalah pernikahan di mana Allah menyatakan inilah pernikahan. Maka pernikahan, apa yang tidak boleh tidak ada.
Saudara, kita percaya yang tidak boleh tidak ada dalam pernikahan adalah Tuhan. Kalau pernikahan sudah tidak lagi dibangun di atas Tuhan, maka pernikahan tersebut pasti akan menjauhi Tuhan suatu kelak. Tapi di saat bersatu pernikahan itu didasari di atas iman mereka di hadapan Tuhan, maka Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai mereka, menyertai pernikahan mereka, melewati badai, melewati setiap tantangan-tantangan yang ada. Tuhan menyertai mereka, dan itu janji Tuhan. Dan saudara, bukan hanya itu saja, bukan hanya Allah berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar rupa kita, tapi dikatakan juga, yaitu apa? And God blessed them. Dan Tuhan memberkati mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Adam dan Hawa. Hari ini banyak keluarga kacau kenapa? Karena mereka tidak ada Tuhan yang benar. Kenapa hari ini banyak keluarga kacau? Adalah karena mereka tidak memiliki apa yang seharusnya ada, yaitu the blessing of God, yaitu adalah berkat yang Tuhan berikan pada mereka. Saudara, berkat Tuhan banyak disalah tafsirkan oleh ajaran prosperity teologi. Banyak orang menyatakan berkat Tuhan itu adalah kita diperkaya. Berkat Tuhan seringkali dipahami hanya dengan bersifat material. Kasih 1 juta dapat 10 juta. Itu bukan berkat, itu adalah penipuan. Itu bukan berkat, tapi itu pengajaran palsu, membuat orang malas. Dan akhirnya kita melihat itu bukan berkat, itu adalah sebuah pemurtatan. Berkat Tuhan sesungguhnya bukan dinyatakan secara material, tapi berkat Tuhan dinyatakan melalui firman kepada mereka. Maka jangan menikah jika engkau tidak punya Tuhan. Jangan engkau menikah jika engkau tidak memiliki berkatnya kepada kita. Jika firman tidak memberikan kehidupan bagimu, jangan engkau mengambil keputusan untuk menikah. Itulah kenapa sebelum menikah, kedua mempelai harus melewati pembinaan, harus melewati konseling, harus melewati ujian. Bukan untuk merepotkan mereka, tidak. Karena gereja harus serius mempersiapkan mereka menjadi pasangan yang mengasihi Tuhan, menjadi satu pasangan yang tangguh menghadapi cobaan-cobaan dunia. Gereja mempersiapkan mempelai seperti domba yang harus dilepaskan ke dunia yang penuh dengan serigala, yang mungkin akan melukai, yang mungkin akan membuat mereka depresi, yang akan membuat mereka menangis, dan akan membuat mereka hidup sengsara. Gereja harus mempersiapkan ini supaya waktu dunia berusaha untuk merebut apa yang berharga dalam hidup mereka, mereka tetap tangguh menghadapinya. Saya yakin dan percaya, di saat kita mau menyerahkan yang terbaik, kita harus rela bayar harga. Kalau kita mau memberikan yang terbaik, kita harus rela untuk menghadapi semuanya dengan susah payah. Hari ini banyak pernikahan kandas. Kenapa? Kenapa hari banyak pernikahan tidak berhasil? Kenapa? Karena serigala cantik, serigala ganteng menggoda anak-anak Tuhan, sehingga selingkuh di mana-mana, kekecewaan di mana-mana, dan akhirnya kita melihat banyak pernikahan menjadi sesuatu yang tidak mencerminkan kesakralan Tuhan, sehingga tidak sedikit manusia di bumi ini sudah tidak lagi percaya akan apa yang hari ini kita lakukan. Panggilan gereja adalah menyiapkan mereka bagaimana mereka setia kepada Tuhan. Panggilan gereja adalah menyiapkan mereka untuk menyadari Tuhan ada di dalam hidup mereka, karena mereka adalah ciptaan Tuhan.
maka jangan tinggalkan Tuhan. Berharap senantiasa pada berkat yang Tuhan berikan. Dan berkat apa yang Tuhan berikan? Prinsip kebenaran dan setiap penyertaan Tuhan. Maka dalil yang pertama ini, terimalah dengan iman. Tuhan adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Maka jangan kita melupakan Tuhan. Dan juga carilah kebenarannya senantiasa. Karena kita ciptaannya. Dan dia menyatakan, maka Allah memberkati mereka. Adakah berkat itu dalam keluarga kita masing-masing? Kedua, saudara sekalian, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara sekalian, poin yang kedua yang penting ini, yaitu pernikahan adalah pekerjaan Tuhan. Bahwa Tuhan yang memberikan pasangan kepada sesama. Ialah yang memberikan Hawa kepada Adam. Bukan Adam cari-cari di seluruh Taman Eden akhirnya menemukan Hawa. Tidak. Kita melihat kenapa Adam bisa memiliki istri adalah karena Allah yang menciptakan istrinya. Allah yang memberikan istri kepada Adam. Maka saudara, kita melihat dalam kejadian ini, Kejadian pasal 2 ayat 22 ini, Adam dapat memperoleh Hawa bukan karena Adam cari sendiri, namun dibawa oleh Allah untuk diberikan kepada Adam. Hari ini saya percaya kalimat ini sangat dapat dimengerti oleh keluarga mempelai wanita. Tidak mudah bagi orang tua memberikan anak mereka kepada seseorang yang bukan dipilihnya. Pasangan yang dimana anaknya sendiri memilih pasangannya sendiri. Saya yakin dan percaya sebagai seorang tua, mereka pasti akan punya sebuah pertanyaan. Sungguhkah dia pria yang tepat? Sungguhkah dia tidak mengecewakan anakku? Sungguhkah dia tidak mengecewakan keluargaku? Sungguhkah dia tidak mengecewakan aku? Sudah tidak mudah untuk bagi orang tua untuk memberikan anak mereka kepada orang lain, karena orang lain bisa mengecewakan. Tidak ada jaminan bahwa setiap mereka yang dipilih menjadi suami oleh istri itu semua pasti adalah yang terbaik. Tidak mudah. Tapi kalau saya boleh tanya, kenapa keluarga mempelai wanita rela memberikan anaknya kepada calon suaminya? Saya percaya orang tua rela memberikan anaknya karena pingin anaknya bahagia. Saya percaya asal anak bahagia, orang tua ikut berbahagia. Namun jangan lupa, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Allah yang mempertemukan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah propertinya Tuhan. Karena mereka adalah milik Tuhan. Dan kebahagiaan yang sejati hanya datang dari Tuhan. Itulah kenapa gereja harus mendidik pasangan suami istri, karena mereka milik Tuhan. Dan kebahagiaan mereka bukanlah kebahagiaan mereka, karena kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan yang akan diberikan oleh Tuhan. Maka itulah kenapa dua keluarga jangan khawatir di saat mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan khawatir, karena Tuhan akan memberikan kepada mereka bukan hanya sekedar kepercayaan, tapi juga memberikan kepada dia penyertaannya kepada
hidup mereka berdua. Maka menerima seorang istri, menerima seorang suami bukanlah pemberian dari keluarga saja, tetapi Alkitab menyatakan Allah yang memberikan kepada Adam istri, dan Allah yang memberikan istri seorang suami, dan Allah yang memberikan. Jika dalil ini diingat oleh semua orang percaya, maka mereka tidak mungkin akan komplain di saat istrinya atau suaminya tidak sempurna. Jika betul bahwa mereka sungguh-sungguh menerima dalil ini, meskipun kita menemukan bahwa calon suamiku, calon istriku kelihatannya sebelum menikah baik-baik saja, sungguh mengasihi, tapi setelah menikah jadi cuek. Akhirnya setelah menikah jadi ketahuan apa yang menjadi hal-hal yang selama ini gak diketahui. Saudara, itu pasti terjadi. Tetapi percayalah, mereka adalah milik Tuhan. Dan kalaupun terjadi gesekan-gesekan yang tidak bisa dihindari, di saat mereka semua bersumber kepada Tuhan, mencari Tuhan dan firman-Nya, mencari berkat Tuhan yang sesungguhnya, kebahagiaan sejati akan datang, dan hanya akan datang dari Allah semata. Maka itulah kenapa gereja harus mendidik mereka. Gereja tidak melahirkan mereka, yang melahirkan adalah keluarga. Tetapi di dalam iman kepercayaan, gereja punya tanggung jawab mempersiapkan mereka. Setelah mereka menikah, pasti serigala ganteng, serigala cantik akan berusaha merayu, akan berusaha menghancurkan keluarga, dan akan berusaha untuk membuat mereka tidak lagi percaya tentang kesakralan pernikahan. Maka saudara, ketahuilah, pernikahan adalah peperangan rohani. Maka ketahuilah bahwa pernikahan adalah sebuah perjuangan. Dan ketiga, di ayat 24, sebab itu seorang anak laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi dia tidak merasa malu. Setelah poin ketiga, masih ingat poin yang pertama? Pernikahan adalah pekerjaan Allah. Kenapa? Pernikahan adalah pekerjaan Allah karena Tuhan yang menyatakan kepada manusia bagaimana sepatutnya menjadi manusia yang kembali kepada Tuhan dan menyadari dirinya ciptaan Tuhan. Kedua, pernikahan adalah pekerjaan Tuhan yang menyatakan bahwa pasangan yang diberikan adalah berasal dari Tuhan Allah. Dan yang ketiga, yaitu adalah pernikahan adalah pekerjaan Tuhan, karena yang mendefinisikan apa itu pernikahan bukan kita, tapi yang mendefinisikan apa itu pernikahan adalah Allah. Seringkali kita mendefinisikan pernikahan adalah dari budaya. Ada kita dari budaya Hokkien, ada kita dari budaya Hakka, ada dari budaya Guangdong. Kita berusaha untuk menyelaraskan pernikahan itu sesuai dengan tradisi-tradisi ini. Itu bukan sesuatu yang tidak benar, saudara. Itu bisa menjadi bagian. Kenapa? Karena memang kita adalah manusia budaya, kita manusia kultural. Tapi ketahuilah, saudara, ada hal yang gak boleh kita lupakan, yaitu pernikahan adalah pekerjaan Tuhan, karena definisi pernikahan yang sejati bukan berasal dari asumsi manusia, bukan berasal dari budaya manusia yang beragam, tetapi prinsip pernikahan, definisi pernikahan itu hanyalah satu, dan itu hanyalah yang benar, yang adalah yang sempurna, dan datangnya cuma berasal dari Tuhan. Dan Tuhan menyatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Apa yang terpikir dalam pikiran saudara pada saat mendengar kalimat ini? Meninggalkan ayah dan ibunya? Saudara, di dalam tradisi Chinese kurang ajar. Kenapa? Di dalam Konghucu punya konsep bagaimana yang terpenting itu adalah keluarga. Keluarga must be number one. Keluarga harus nomor satu. Maka itulah kenapa filial piety, bagaimana menghormati leluhur, menghormati orang tua, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh orang Tionghoa. Maka jika tidak melakukan itu, maka kita adalah orang murtad. Di dalam tradisi Chinese itu adalah sebuah keharusan menghormati leluhur. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bagaimana memahami konsep seperti ini? Bukankah ini sesuatu yang bagi kita, kalau memandang dari perspektif Confucian culture, ini adalah sebuah kekurangan ajaran? Saudara, kita di dalam kitab suci harus sadar bahwa Tuhan tidak bisa hanya dibaca dari salah satu perspektif hidup manusia. Kenapa? Karena perspektif manusia itu terbatas. Karena interpretasi manusia itu terbatas. Terbatas atas apa? Terbatas karena budaya. Karena dia orang Tionghoa, maka dia terbatasi oleh budaya Tionghoa. Dia tidak bisa untuk menyelaraskan dengan budaya Barat, tidak bisa menyelaraskan dengan budaya Asia Tengah maupun Asia Timur dan sebagainya. Maka saudara, kita seringkali membaca kitab suci dengan keterbatasan perspektif dan interpretasi. Nah sekarang coba ayat ini waktu mengatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bagaimana menafsirkan bagian ini? Saudara, kita percaya bahwa di dalam ayat ini tidak mengajarkan untuk laki-laki langsung membuang papanya dan membuang ibunya. Tidak. Itu adalah interpretasi yang dangkal. Membaca dengan letterlock dan mengatakan laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, maka akhirnya ayah dan ibunya nggak diurusin lagi. Betulkah penafsiran seperti itu? Jawabannya bukan seperti itu. Bagian ini harus dimengerti dengan bagaimana seorang laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya. Karena apa? Karena waktu sebelum menikah, maka anak harus senantiasa menjaga ayah dan ibunya. Waktu dia menjadi seorang anak laki-laki, dia harus menjadi orang yang fokus hanya untuk ayah dan ibunya. Maka dia harus mendedikasikan seluruh hidupnya adalah hanya untuk ayah dan ibunya. Maka seorang anak sebelum menikah, maka dia adalah properti orang tua, dan orang tua adalah satu-satunya tanggung jawab dari anak. Tetapi saudara, waktu seorang pria menikah, yang dimaksud dengan meninggalkan ayah dan ibunya adalah bukan membuang ayah dan ibunya, namun memprioritaskan hidupnya mama, papa bukan lagi nomor satu. Saudara, karena yang sekarang menjadi nomor satu di bumi selain Tuhan ya, adalah istrinya. Maka ini mungkin menjadi sebuah kesedihan bagi seorang tua. Kita pasti berharap anak selalu mendampingi, tapi kita juga tahu ada waktunya anak kita menjadi seorang pemimpin, dan ada waktunya anak kita menjadi seorang penolong dari pemimpin, dan kita rela dinomor duakan. Kita rela tidak dianggap yang terpenting,
Karena dia akan lebih mementingkan istri daripada mementingkan papa mamanya. Dia akan mementingkan istri lebih daripada apapun di dalam keluarga. Bukan berarti tidak bertanggung jawab lagi, harus bertanggung jawab. Karena Alkitab juga mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Tetapi pada sudah menikah, istri menjadi prioritas. Dan waktu kita melihat hal seperti ini, maka pada saat seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, disinilah kelapangan dada seorang orang tua untuk merelakan anaknya bersatu, melepaskan kekangan tangan dan berkata, "Kuberikan bagimu." Saya percaya hari ini orang tua, engkau adalah orang yang berhati besar. Karena engkau melepaskan kekanganmu supaya mereka jadi seorang pemimpin dan menjadi seorang penolong yang bukan membuat malu keluarga dan membuat malu nama Tuhan, tapi menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang penolong yang mengharumkan nama keluarga dan mengharumkan nama Tuhan. Amin. Maka saudara, ayat ini jangan dibaca secara negatif. Justru ayat ini menunjukkan betapa anak-anak ini memang akan menomorduakan keluarga, menomorduakan papa dan mama. Namun mereka akan tetap mengutamakan Tuhan, menghormati orang tua, dan tetap menjalankan apa yang sepatutnya mereka kerjakan. Dan mungkin sudah juga akan bertanya, apa yang aneh di ayat ini? Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Saya ingin tanya, Adam dan Hawa sudah punya ayah atau sudah punya ibu? Bukankah Adam adalah manusia pertama dan Hawa adalah manusia kedua? Kalau gitu kenapa bisa ada statement sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya? Bukankah seharusnya Adam dan Hawa mengalami kebingungan mendengar kalimat itu? Bukankah seharusnya Adam dan Hawa bertanya-tanya, apa itu ayah? Apa itu ibu? Aku tidak punya konsep ayah, aku tidak punya konsep ibu. Seringkali kita mendengar seseorang berkata, saya dilahirkan tanpa ayah. Padahal realitanya pasti ada ayah. Tapi dia mengatakan, saya nggak pernah bertemu dengan ayah saya. Saya nggak pernah tahu apa itu ayah. Saudara, kalau kita bisa mendengar kalimat itu dan mengerti, kalimat ini pun juga sama. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Dan waktu kita melihat, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Saya sampai sekarang coba bertanya-tanya, Adam dan Hawa, punyakah engkau tentang konsep ayah dan ibu? Saya yakin dan percaya mereka tidak punya pengetahuan tentang siapa ayah dan siapa ibu. Saya percaya Adam dan Hawa tidak tahu tentang apa konsep manusia tentang ayah dan ibu. Bagaimana menjadi ayah yang benar, bagaimana menjadi akan ibu yang benar. Saudara, mungkin kita berharap mempelai yang ada di depan ini akan jadi ayah yang benar, akan jadi ibu yang benar. Dan saya ingin tanya, waktu dia mau jadi ayah yang benar dan jadi ibu yang benar, dari mana dia tahu menjadi ayah yang benar dan menjadi ibu yang benar? Dia pasti belajar dari dunia ini. Tetapi saudara, Tuhan bukan memberikan konsep pernikahan hanya berdasarkan apa yang ada di dalam dunia ini. Tidak peduli Adam punya konsep tentang ayah, tidak peduli Hawa punya konsep tentang ibu, Tuhan menyatakan firman kepada mereka. Meskipun mereka bukan orang yang sangat berbakat menjadi ayah yang baik, meskipun dia bukan menjadi seorang yang berbakat menjadi istri yang baik, tetapi
Yang terpenting adalah firman Tuhan, apakah sungguh-sungguh ada di dalam mereka. Ayat 24 justru mengajak kita untuk melihat Adam dan Hawa tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Tapi kenapa kalimat sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya harus diperdengarkan kepada Adam dan Hawa? Karena pernikahan adalah dari Tuhan, dan yang mendefinisikan pernikahan adalah dari Tuhan. Dan ayat 24 justru diberikan untuk mendidik Adam dan Hawa. Bagaimana Adam menjadi ayah dan Hawa menjadi ibu. Dan nanti kelak waktu punya anak akhirnya punya konsep tentang ayah dan ibu. Dan waktu punya konsep ayah dan ibu, konsep yang ada pada mereka adalah konsep yang diberikan oleh Tuhan Allah, yang dinyatakan oleh Tuhan Allah, dan yang bersumber dari Tuhan Allah. Jadi waktu kita melihat di sini, ayat ini adalah untuk mendidik Adam dan Hawa, dan mendidik keturunan Adam dan Hawa. Untuk apa, saudara? Untuk bersatu. Untuk apa, saudara? Untuk menjadi satu daging, menjadi satu keluarga yang baru. Tetapi menjadi satu keluarga yang baru bukan sekedar dua keluarga jadi satu, tetapi menjadi keluarga yang baru di sini adalah di dalam Tuhan. Jadi pernikahan adalah pekerjaan Tuhan, karena Allah yang mendefinisikan apa itu pernikahan dan bukan kita. Maka Tuhan justru yang mengajak manusia masuk di dalam konsep pernikahan yang sejati. Hari ini kita justru kebalik, saudara. Konsep kita bukan Tuhan yang mengajak manusia masuk dalam pernikahan, tapi justru kita yang mengajak Tuhan masuk ke dalam pernikahan. Ini kebalik logikanya. Itulah kenapa akhirnya kita melihat orang bisa sembarangan menikah. Karena apa? Logikanya kebalik. Waktu kita menikah itu Tuhan yang mengajak manusia masuk dalam pernikahan. Kita yang dilibatkan di dalam oleh Tuhan. Bukan kita melibatkan Tuhan, Tuhan yang melibatkan kita. Maka pernikahan waktu ikut definisi Tuhan, kita dilibatkan di dalam Tuhan, maka kita bisa tahu betapa sakralnya pernikahan. Karena pernikahan adalah milik Tuhan, maka berani menikah, berani tanggung jawab kepada Tuhan. Maka berani bertanggung jawab kepada Tuhan, maka juga berani bertanggung jawab kepada papa mama. Maka menikah tapi masih suka cari pil, suka cari will, jangan main-main, saudara. Tuhan pasti akan menghancurkan hidupmu, karena pernikahan itu milik Tuhan. Maka pernikahan adalah pekerjaan Tuhan. Dan melalui kesempatan ini, mari kita memohon kepada Tuhan. Mari kita memohon melalui pernikahan hari ini. Kiranya Tuhan memakai pasangan Kevin dan Felicia menjadi saksi kebesaran Tuhan melalui keluarga yang akan mereka bangun, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Mari kita mohon kepada Tuhan, bukan sekedar mereka, tapi mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memakai pernikahan setiap orang percaya di zaman ini. Kiranya Tuhan memakai kita melakukan pekerjaannya, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi zaman ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Maukah saudara kembali kepada kesakralan pernikahan? Maukah saudara hidup di dalam pernikahan yang benar di dalam Tuhan? Jangan main-main, jangan menjauhi Tuhan, mendekatlah padanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bagi berdiri. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa dalam surga, kami gemetar di hadapan-Mu.